Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan laporan keuangan pemerintah, yang dimana saya Haina Priliani, rekan saya Ani Sofiatin, Megasari Utami, Rizka Hamala Dewi, dan Wiarsi. Slide pertama akan dibacakan oleh Ani. Yang pertama, entitas pelaporan. Menurut Nordiawan, entitas pelaporan adalah unit pemerintahan terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang terdiri dari yang pertama ada pemerintah pusat, yang kedua ada pemerintah daerah, yang ketiga ada satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat atau daerah organisasi lainnya. Selanjutnya ada catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan atau biasa disebut CALK adalah bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dan rangka pengumpulan yang memadai. CLAK ditunjukkan agar laporan keuangan dapat dibandingkan dengan laporan dengan entitas lainnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Megasari Utami. Sarana keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilaporkan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur untuk kepentingan di antaranya akuntabilitas, manajemen, transparansi, dan keseimbangan antar generasi. Tujuan pelaporan keuangan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan untuk menunjuk laporan atau Baik, selanjutnya akan saya jelaskan mengenai komponen laporan keuangan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, laporan keuangan pemerintahan pokok setidak-tidaknya terdiri atas. Yang pertama ada laporan realisasi anggaran, yang kedua ada neraca, yang ketiga ada laporan arus kas, dan yang keempat ada catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya di sini ada dasar hukum pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan pemerintah
diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintahan, antara lain. Yang pertama ada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, khususnya bagian yang mengatur keuangan negara. Yang kedua, ada undang-undang di bidang keuangan negara. Yang ketiga, undang-undang tentang anggaran, pendapatan, dan belanja negara. Yang keempat, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintah daerah, khususnya yang mengatur keuangan daerah. Yang kelima, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pertimbangan keuangan pusat dan daerah. Yang keenam, ketentuan perundang-undangan tentang pelaksanaan anggaran pendapatan dari belanja negara atau daerah. Dan yang terakhir, yang ketujuh, ada peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang keuangan pusat dan daerah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Wiarsih. Saya persilahkan. Baik, asumsi dasar terdiri dari asumsi kemandirian entitas, asumsi kesinambungan entitas, asumsi keteraturan dalam satuan utang atau monetary management. Kemudian ada karakteristik kualitatif laporan keuangan, yang pertama relevan, yang kedua andal, yang ketiga dapat dibandingkan, yang keempat dapat dipahami. Kemudian ada periode pelaporan. Laporan keuangan disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Kemudian laporan keuangan sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN atau APBD diwajibkan untuk setiap periode tahun anggaran. APBN atau APBD di mana dalam masa 1 tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Dengan demikian, periode pelaporan keuangan tahunan adalah per tanggal 31 Desember untuk neraca dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember untuk LRA dan LAK. Baik, cukup sekian presentasi dari kami. Untuk yang bertanya bisa lewat BOC, nanti kita informasikan kembali. Semoga presentasi hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih.